Halo semuanya, di video ini saya akan mempresentasikan tugas besar perancangan basis data pada website Fokus Academy, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perancangan basis data jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kezia Valerina Damanik dengan NIM 2311522010, di mana pada mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc PhD. Di video ini saya akan membahas beberapa subbagian, yaitu deskripsi singkat terkait dengan Fokus Akademi, skenario penggunaan situs, flowchart, menganalisis proses dan dokumentasi situs Fokus Akademi, membuat IRD berdasarkan dokumentasi, hasil IRD, implementasi IRD ke database management system MySQL, serta implementasi web dengan framework Kode Igniter. Pertama, saya akan menjelaskan deskripsi singkat terkait dengan website Fokus Academy. Fokus Academy merupakan platform online yang membantu pengguna untuk mempersiapkan ujian SKD untuk masuk ke sekolah kedinasan ataupun untuk menjadi pegawai negeri sipil. Di sini, pengguna bisa mengerjakan berbagai tryout yang disediakan sebagai latihan, di mana pengerjaannya akan mirip dengan ujian seleksi masuk sesungguhnya. Status tryout terdiri dari 3 subtes, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Tryout harus dibeli terlebih dahulu dengan saldo yang dimiliki oleh pengguna. Saldo itu didapat dari redeem voucher yang diminta atau dibeli oleh admin melalui WhatsApp yang tersedia. Setelah selesai tryout, nilai akan langsung keluar, dan pengguna bisa mengetahui sejauh mana persiapan mereka. Berdasarkan deskripsi ini, Fokus Akademi sudah digunakan oleh ribuan orang yang sudah berhasil lulus ujian, dan platform ini sudah terbukti menyediakan berbagai fitur yang dapat membantu pengguna untuk mencapai target serta cita-cita mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skenario proses penggunaan situs Fokus Academy. Dengan precondition, pengguna belum memiliki akun dan baru pertama kali mengakses situs. Skenario dimulai dari siswa. Ini merupakan orang yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan sekolah kedinasan ataupun menjadi ASN dan ingin memantapkan persiapan tes SKD melalui tryout yang disediakan pada situs Fokus Academy. Selanjutnya, siswa akan mengakses situs Fokus Academy melalui browser dan ketika situs itu diakses akan muncul landing page. Ini merupakan halaman pertama yang ditampilkan. Selanjutnya, siswa akan mendaftar terlebih dahulu. Mereka harus mengisi form pendaftaran berisi informasi pengguna. Setelah itu, siswa baru dapat login menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, setelah masuk menggunakan username password yang telah dibuat, siswa akan mengakses halaman home atau dashboard. Setelah itu, mereka akan mengakses menu top up saldo untuk membeli tryout. Di mana untuk melakukan top up, mereka harus melakukan redeem voucher dengan mengisi kode voucher pada menu top up voucher tersebut. Di mana kode itu didapat dengan menghubungi admin melalui WhatsApp dan lakukan pembayaran di luar situs dengan menggunakan e-banking dan sebagainya. Setelah redeem voucher berhasil, pengguna akan mengakses menu home. Setelah itu, siswa akan memilih kategori tryout yang tersedia, yaitu sekolah kedinasan ataupun CPNS umum. Kemudian, siswa dapat melihat tryout-tryout yang tersedia di setiap kategorinya. Kemudian, siswa akan membeli tryout yang mereka inginkan. Setelah tryout selesai dibeli, siswa akan mengakses menu tryout purchase, di mana di menu tryout purchase ini terdapat tryout belum dikerjakan dan selesai dikerjakan. Selanjutnya, siswa akan memilih tryout yang mau dikerjakan. Kemudian, siswa membaca terlebih dahulu informasi terkait dengan subjek yang diujikan
waktu ketentuan, passing grade, dan sebagainya. Kemudian, mereka akan mengakses soal-soal dengan subjek TWK, TIU, dan TKP. Siswa akan menjawab soal-soal dengan tipe objektif. Setelah semua soal terjawab, siswa dapat mengakhiri tryout. Setelah mengakhiri tryout, maka siswa akan mengakses nilai per subjek dan nilai skor akhir serta status kelulusan. Kemudian, siswa dapat membuka pembahasan terkait dengan soal maupun jawaban dari soal tersebut. Siswa juga dapat mengakses menu raport. Setelah itu, siswa akan menutup situs dan skenario selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart dari penggunaan situs ini. Dimulai dari user mengakses landing page. Kemudian, ada kondisi di mana apakah user sudah punya akun. Jika belum, user harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu, baru dapat melakukan login. Namun jika sudah, user dapat langsung melakukan login. Kemudian, user akan mengakses dashboard homepage setelah melakukan login. Lalu, user akan memilih kategori tryout. Kemudian, user akan melihat tryout yang tersedia berdasarkan kategori yang telah dipilih tadi. Lalu, user akan membeli tryout. Saat membeli tryout, sistem akan mengecek apakah saldo cukup. Jika tidak, maka pembelian gagal dan harus melakukan top up saldo. Kemudian, user harus melakukan top up voucher, lalu redeem voucher, lalu melakukan pembelian tryout lagi. Jika saldo cukup, maka user akan mendapatkan konfirmasi pembelian tryout berhasil. Lalu, user masuk ke menu tryout, di mana di sini user dapat memilih tryout mana yang mau dikerjakan. Kemudian, user akan melihat ketentuan dan informasi subjek dari pengerjaan tryout. Lalu, user akan klik kerjakan. Kemudian, akan ada tampilan soal, di mana user akan menjawab soal-soal yang tersedia satu persatu. Lalu, user dapat mengakhiri tryout. Setelah mengakhiri tryout, user akan melihat nilai per subjek, total skor, dan status kelulusan. Selanjutnya, user dapat melihat pembahasan soal, dan juga user dapat melihat raport. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana menganalisis proses dan dokumentasi dari situs Fokus Academy ID ini. Pertama, pengguna mengakses situs Fokus Academy, di mana di sini pengguna dihadapkan pada landing page. Ini merupakan tampilan yang akan dilihat pengguna pertama kali. Ini berisi tentang perkenalan platform serta deskripsi dari web. Selanjutnya, pengguna akan melakukan pendaftaran, di mana pada halaman daftar ditujukan untuk pengguna baru yang ingin membuat akun Fokus Academy. Di sini kita bisa melihat dari dokumentasi ini bahwa terdapat informasi tentang pengguna, yaitu email dan juga password, sehingga dapat dibentuk entitas pengguna dengan atribut ini. Dan jika pengguna melakukan register, maka tentunya sistem akan menyimpan kapan tanggal daftar pengguna tersebut. Selanjutnya, setelah mendaftar, pengguna harus melengkapi profil terlebih dahulu, di mana halaman ini ditujukan setelah mendaftarkan email dan password tadi. Pengguna harus menginputkan informasi pengguna, di mana di sini ada nama lengkap, tanggal lahir, nomor handphone, provinsi, serta kota asal. Ini merupakan dokumentasi yang menggambarkan entitas pengguna, sehingga atribut-atribut yang tersedia di sini dapat dimasukkan ke entitas pengguna. Pengguna melakukan login, di mana setelah mendaftar, halaman ini akan muncul untuk masuk ke dalam sistem dan mengakses dashboard mereka. Di sini terdapat informasi pengguna juga, yaitu email dan juga password.
Selanjutnya, setelah login, pengguna akan mengakses halaman dashboard. Di sini terdapat berbagai fitur navigasi yang berupa menu yang dapat dipilih oleh pengguna. Terdapat berbagai informasi yang didapat dari dokumentasi ini, yaitu informasi tentang pengguna. Di sini terdapat nama pengguna dan informasi terkait saldo pengguna, sehingga atribut ini dimasukkan ke dalam entitas pengguna. Selain itu, di sini juga terdapat informasi terkait dengan kategori, sehingga dokumentasi ini dapat digolongkan ke dalam entitas kategori dengan atribut nama kategori, yaitu sekolah kedinasan dan juga CPNS umum. Selanjutnya, pengguna akan melihat daftar tryout dengan kategori sekolah kedinasan setelah memilih kategori. Setiap tryout menyimpan informasi terkait dengan tryout, sehingga saya membuatnya ke dalam entitas tryout. Terdapat informasi yaitu nama tryout, Sekdin 2025 Vol 8, harga yaitu 20.000, serta tanggal mulai yaitu Selasa 10 Juni 2025. Sedangkan SKD itu tidak dimasukkan dalam atribut karena semua paket memiliki nama yang sama yaitu SKD. Tidak ada yang berbeda. Kemudian, untuk tiap tryout-nya itu terdapat logo, di mana ini saya masukkan ke dalam entitas kategori, di mana tiap kategori itu punya logo yang berbeda. Sekolah kedinasan memiliki logo ini, dan untuk CPNS itu memiliki logo seperti ini. Selanjutnya, pengguna yang telah berhasil melakukan transaksi pembelian tryout akan dihadapkan pada halaman pembelian tryout berhasil. Dari dokumentasi ini, bisa kita masukkan ke dalam entitas baru yaitu tryout purchase. Ini menyimpan informasi terkait transaksi pembelian tryout oleh pengguna. Bisa kita lihat, di sini terdapat tanggal transaksi. Tanggal transaksi ini kita simpan ke dalam entitas tryout purchase. Selanjutnya, pengguna melihat daftar tryout yang selesai dan belum dikerjakan di menu tryout. Dari dokumentasi ini, kita bisa lihat bahwa setiap tryout memiliki status pengerjaannya. Setelah pengguna membeli tryout tadi, tryout akan muncul di halaman tryout purchase, di mana di halaman ini terdapat dua status, yaitu tryout yang belum dikerjakan dan yang selesai dikerjakan, sehingga saya menyimpan atribut ini ke dalam entitas tryout purchase. Kemudian, di sini juga terdapat informasi baru yaitu tanggal selesai dari tryout. Sehingga saya memasukkannya ke dalam entitas tryout, yaitu atribut tanggal selesai. Selanjutnya, pengguna melihat daftar informasi subjek tryout sebelum dikerjakan. Jadi, ketika pengguna menekan action ini, maka mereka akan dihadapkan halaman attention ini, di mana di sini terdapat informasi terkait dengan subjek, yaitu nama subjek, passing grade, serta jumlah soal. Sehingga saya menyimpan ini ke dalam entitas subjek dengan atribut yang sama. Tiap subjek itu diberi identitas dengan ID subjek. Selanjutnya, pengguna dapat melihat tampilan soal pada saat mengerjakan tryout. Ini adalah tampilan pengerjaan soal. Di sini, dari dokumentasi ini kita bisa mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama yaitu terkait dengan question. Di question, di sini terdapat soal atau teks soal dengan identitasnya yang unik yaitu nomor soal, sehingga saya menyimpannya ke dalam entitas question dengan atribut nomor soal sebagai PK dan juga teks soal. Selanjutnya, di sini juga ada informasi dari option. Option merupakan opsi yang dipilih pengguna, yaitu A, B, C, D, E. Sehingga saya menyimpannya ke dalam entitas option dengan atribut ID option dan juga opsi. Selanjutnya, di sini terdapat detail pertanyaan yang saya simpan dalam entitas baru yang berisi text option, di mana text option berisi informasi atau teks setiap opsinya yang nantinya dipilih oleh pengguna. Dan tentunya ini tiap
teks opsi itu harus membutuhkan informasi terkait soal berapa, tryout yang mana, serta opsi yang mana. Dokumentasi selanjutnya, ini merupakan tampilan jika pengguna telah menyelesaikan tryout dan menekan akhiri tryout. Selanjutnya, pengguna dapat melihat hasil dari tryout yang telah dikerjakan. Jadi, ketika sudah selesai, maka pengguna dapat menekan lihat nilai di sini, yang selanjutnya akan mengarahkan pengguna pada halaman hasil tryout. Di sini, kita dapat melihat bahwa terdapat informasi tambahan, yaitu informasi terkait dengan subject result. Jadi, saya menyimpannya ke dalam entitas baru, yaitu subject result. Ini merupakan hasil dari atau nilai yang didapatkan pengguna untuk setiap subjeknya. Di mana isinya merupakan skor dan status kelulusan subjek. Status kelulusan subjek ini didapat jika passing grade-nya setara dengan skor ataupun melebihi dengan skor. Jika lebih dari passing grade, maka status kelulusannya subjeknya adalah lulus. Kita juga bisa melihat total skor keseluruhan, yaitu penjumlahan semua skor. Di sini saya menyimpannya ke dalam tryout purchase, di mana atributnya akan masuk ke dalam sini. Dokumentasi selanjutnya adalah pembahasan tryout. Di pembahasan ini, saya melihat terdapat informasi, yaitu bahwa setiap opsinya itu menyimpan poin nilai yang jika dipilih pengguna, mereka akan dapat poin tersebut. Di sini, poin dari tiap opsi ini saya menyimpannya ke dalam detail pertanyaan. Lalu kemudian, di sini ada penjelasan, di mana setiap soal pasti memiliki penjelasan, sehingga penjelasan ini saya membuatnya di table question. Selanjutnya, jika pengguna menekan halaman raport, maka atau yang di sini pengguna akan dapat melihat hasil dari tryout yang dikerjakan. Di sini memuat atribut-atribut transaksi pengguna di tryout purchase. Di sini yang saya highlight adalah terdapat status kelulusan tryout. Sehingga saya menambahkannya di sini. Selanjutnya adalah halaman payment. Ini berisi history top up yang ditekan dari menu payment. Tidak ada transaksi di sini karena halaman ini atau fungsionalnya tidak tersedia dalam web ini, sehingga tidak dapat saya analisis lebih lanjut. Selanjutnya, terdapat juga voucher history. Dokumentasi ini menyimpan terkait dengan transaksi redeem voucher yang dilakukan oleh pengguna, di mana informasi ini bisa kita lihat kode voucher yang saya simpan di dalam entitas redeem voucher, lalu ada nominal, lalu ada status. Status ini maksudnya adalah jika pengguna menekan atau top up voucher, tentu kode itu sudah digunakan, maka otomatis jika sudah masuk ke dalam history, pasti ada statusnya. Lalu selanjutnya adalah tanggal digunakan. Di sini adalah tanggal penggunaan voucher atau tanggal redeem voucher tersebut. Halaman selanjutnya adalah tryout history. Tryout history ini sama dengan informasi yang didapatkan dalam tryout purchase, di mana tryout history ini menyimpan informasi tentang tryout dan juga tryout purchase. Cuman di sini yang saya highlight adalah ada informasi terkait dengan tanggal transaksi, yaitu tryout purchase. Selanjutnya adalah menu help. Ini tidak menyimpan data apapun. Ini hanya informasi terkait media sosial dari situs ini. Selanjutnya adalah halaman settings, di mana settings ini menyimpan informasi pengguna yang tadi kita akses saat melakukan pendaftaran. Tentunya informasi ini disimpan ke dalam entitas pengguna. Selanjutnya, jika pengguna menekan tombol top up di sini, maka akan dihadapkan pada halaman top up. Dan tentunya
ini merupakan menyimpan informasi terkait dengan redeem voucher. Di sini bisa kita lihat kode voucher yang dimasukkan itu merupakan atribut unik yang disimpan di redeem voucher. Kita sudah menganalisis berdasarkan dokumentasi dan kemudian kita akan membuat IRD berdasarkan dokumentasi yang sudah dijelaskan tadi. Saya akan menjelaskan hubungan pengguna, tryout, dan tryout purchase. Di sini, pengguna kita golongkan menjadi tabel master yang menyimpan data pengguna. Di sini mendefinisikan terkait dengan pengguna. Lalu selanjutnya ada entitas tryout, ini juga merupakan tabel master yang menyimpan tryout, paket-paket yang menyimpan tryout yang dimasukkan oleh admin. Di sini mendefinisikan setiap ujian yang tersedia di platform ini. Selanjutnya adalah tryout purchase. Ini merupakan entitas transaksi yang menyimpan data transaksi pembelian tryout oleh si pengguna. Di mana di sini kita bisa melihat bahwa relasi pengguna terhadap tryout purchase adalah one to many. Setiap pengguna dapat membeli banyak tryout atau setiap pengguna dapat melakukan banyak transaksi untuk membeli tryout. Dan satu tryout dapat dibeli oleh banyak pengguna. Dan itu semua dihubungkan dalam entitas tryout purchase sebagai transaksinya. Hubungan tryout dan kategori. Entitas kategori tadi menyimpan jenis tryout, yaitu kategori kedinasan dan juga CPNS umum. Lalu, tryout dihubungkan dengan kategori, karena setiap kategori itu dapat menyimpan banyak tryout, dan setiap tryout itu hanya tergolong di dalam satu kategori saja. Selanjutnya adalah hubungan tryout, subject, dan question. Yang pertama adalah tryout dan question. Kita tahu bahwa satu tryout dapat menyimpan atau memiliki banyak pertanyaan atau banyak teks soal, banyak nomor soal. Selain itu, satu soal hanya untuk satu tryout saja. Tidak bisa soal itu dipakai di tryout yang lain. Selanjutnya, setiap pertanyaan atau question itu hanya terhubung untuk satu subjek saja. Di mana kita tahu subjek ini menyimpan data terkait dengan nama subtes atau nama subjek yang diuji, yaitu TWK, TU, ataupun TKP. Dan setiap subjek tentunya memiliki banyak pertanyaan atau banyak soal. Dari sini dapat digabungkan menjadi seperti ini, di mana satu tryout memiliki banyak pertanyaan. Satu pertanyaan hanya untuk satu tryout. Selain itu, pertanyaan hanya tergolong untuk satu subjek, dan satu subjek dapat memiliki banyak pertanyaan. Selanjutnya adalah hubungan option, question, dan detail pertanyaan. Detail pertanyaan menyimpan detail terkait dengan opsi jawaban. Di mana kita tahu bahwa setiap pertanyaan memiliki banyak opsi, yaitu A, B, C, D, dan E. Di mana dan satu opsi itu, tiap opsi baik A itu juga digunakan oleh banyak pertanyaan, sehingga relasinya adalah many to many dan dihubungkan dengan satu entitas, yaitu detail pertanyaan. Ini menyimpan terkait dengan teks dari setiap opsi dan juga poinnya. Selanjutnya adalah hubungan pengguna question dan user answer serta option. Di sini, pengguna itu dapat memberikan banyak jawaban untuk banyak soal dan juga untuk banyak opsi. Entitas user answer itu menyimpan informasi tentang pengguna, lalu opsi mana yang dipilih oleh pengguna, di soal yang mana, dan di tryout yang mana. Selanjutnya hubungan pengguna, subjek, dan subjek result serta tryout. Ini merupakan gabungan dari entitas-entitas dan relasi yang sudah saya jelaskan tadi. Di mana terdapat entitas baru yaitu subjek result tadi. Subjek result ini menyimpan hasil dari masing-masing subjek. Di mana
subjek tadi ada skornya, serta jumlah benar dan status kelulusan setiap subjek. Jadi, setiap pengguna itu dapat memiliki banyak subjek result, di mana tadi terdapat 3 subjek yaitu TWK, TIU, dan TKP. Untuk itu, subjek result ini menyimpan informasi tentang hasil dari pengerjaan setiap subjek untuk satu tryout dan satu pengguna. Selanjutnya adalah hubungan pengguna dan juga redeem voucher. Redeem voucher, entitas ini untuk menyimpan data transaksi redeem voucher oleh pengguna. Jadi voucher itu dibeli dan akan digunakan untuk menambah saldo yang dapat dipakai untuk membeli tryout. Relasi antara pengguna dengan redeem voucher adalah one to many. Setiap pengguna dapat melakukan banyak transaksi redeem voucher, dan setiap redeem voucher berhubungan dengan satu pengguna yang melakukan redeem. Ini merupakan hasil akhir dari ERD-nya. Selanjutnya adalah implementasi ERD ke database MySQL. Di sini terdapat entitas pengguna dengan atribut, entitas kategori dengan atribut, tryout dengan atributnya, tryout purchase dengan atributnya, selanjutnya subjek dengan atributnya, question dengan atributnya, option dengan atributnya, detail pertanyaan dengan atributnya, user answer dengan atributnya, subject result dengan atributnya, redeem voucher dengan atributnya. Selanjutnya, saya akan mendemokan implementasi web dengan framework CodeIgniter. Ini merupakan hasil dari implementasi saya menggunakan CodeIgniter. Jadi, di sini tampilannya sudah saya buat sama seperti dengan tampilan aslinya. Di sini terdapat halaman landing page dari header hingga footer. Lalu pengguna dapat masuk dan juga pengguna dapat melakukan daftar. Kemudian pengguna dapat mengakses dashboard setelah login. Di sini terdapat informasi terkait dengan pengguna yaitu nama, lalu informasi saldo. Di sini ada 2 kategori yaitu sekolah kedinasan dan juga CPNS umum. Yang jika dipilih salah satunya, maka terdapat informasi terkait dengan tryout yang tersedia baik sekolah kedinasan maupun CPNS umum. Sebagai contoh, kita membeli tryout vol 4. Ketika tekan beli tryout, maka ada informasi konfirmasi bahwa pembelian tryout berhasil. Di sini kita bisa tekan lihat tryout. Ketika tekan lihat tryout, maka pengguna dihadapkan pada halaman atau menu tryout. Di sini terdapat tryout baik yang belum dikerjakan maupun yang selesai dikerjakan. Sebagai contoh, di sini saya akan mengerjakan tryout vol 1. Ketika kita lihat detail, maka akan ada attention terlebih dahulu informasi terkait dengan mekanisme pengerjaan tryout. Di sini ada informasi subjek, total pertanyaan, dan passing grade. Ketika tekan kerjakan, maka pengguna akan dihadapkan pada halaman pengerjaan tryout. Di sini ada waktu, di sini ada soal yang terjawab, dan di sini ada tampilan soal. Saya membuat atau mengisi ke dalam database-nya hanya 5 soal saja sebagai sampel. Sebagai contoh, kita akan menjawab soal. Misalnya soal nomor 1 saya menjawab A, nomor 2 saya menjawab B, nomor 3 saya menjawab B, nomor 4 saya jawab C, nomor 5 saya jawab B lagi. Pengguna juga bisa menekan sebelumnya untuk melihat soal sebelumnya ataupun selanjutnya. Untuk mengakhiri tryout, pengguna tinggal menekan tombol akhiri tryout. Jadi ada informasi kita sudah menjawab 5 dari 5 soal dan apakah kita ingin mengakhiri tryout,
Jika oke, maka tryout telah berhasil. Nah, setelah ini, maka ada pesan bahwa konfirmasi ke pengguna bahwa tryout telah selesai. Di sini, tadi dari semua jawaban tadi saya menjawab 2 yang benar, di mana statusnya tentu tidak lulus, dan tidak lulus. Ini nama tryout-nya tadi, dan ini durasinya. Lalu ketika kita lihat nilai, maka kita tidak dinyatakan tidak lulus karena skornya hanya 10. Seperti yang sudah saya bilang, passing grade-nya itu harus minimal 65, 80, 156, dan skornya harus di atas passing grade untuk bisa lulus gitu. Jadi dari sini ketika kita lihat tryout, maka kita bisa lihat bahwa vol 1 ini sudah selesai dikerjakan seperti ini. Selanjutnya, untuk di halaman top up history, payment, ini bisa lihat top up, ini voucher, dan ini tryout. Untuk halaman help seperti ini, halaman setting seperti ini. Ini security. Dan jika logout, pengguna akan logout dan kembali ke halaman login tadi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.